Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Belakangan ini PSSI bersama tim kepelatihan baru disibukkan dengan urusan pemain, terutama diaspora yang sedang dikebut habis-habisan layaknya Jero yang disebut akan menyusul Ole. Di sisi lain, Kluivert punya langkah-langkah sendiri untuk mencari talenta terbaik dari Liga 1 juga. Dan seperti yang kita tahu, secara kualitas kompetisi setiap individu berbeda gimana gitu. Namun jika diambil dari sisi positifnya, ternyata akal-akalan jajaran tim kepelatihan yang sampai ke Ternate. Tidak ada salahnya juga untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemain. Dan nyatanya hal ini menunjukkan sisi positif lain dari para pemain yang selama ini dipanggil jadi lebih serius untuk keluar dari zona nyaman. Arhan Pratama menjadi salah satu bukti nyata bersama Bangkok United langsung masuk ke masa-masa terbaiknya lagi. Termasuk dalam laga terbaru yang berlangsung di kandang klub Australia. Arhan seolah sudah mengirim bukti sekaligus menghebohkan negeri Kangguru dengan asis penyelamatan di detik-detik akhir. Sementara di posisi yang sama ada Kelvin Verdong, juga sudah tidak sabar menantikan persaingan ketat di era baru. Lantas bagaimana para pemain bisa membuktikan? Berikut adalah jawabannya. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Meneruskan sebuah perjalanan yang selama ini sudah dikuatkan pondasinya bukanlah suatu hal yang mudah. Patrick Kluivert beserta jajarannya sedang merasakannya di pertengahan Februari. Mereka terus mencari kerangka terbaik dari tim yang sudah lumayan kokoh. Kolaborasi antara pemain liga lokal dengan abroad tetap akan menjadi sebuah kombinasi apik menurut Kluivert. Ia pernah membeberkan akan tetap memberikan kesempatan kepada seluruh pemain dan membuktikannya dengan memantau pemain dari yang abroad hingga liga lokal. Jarang-jarang loh, lihat dari dulu, lihat jajaran pelatih effort buat lihat liga terbaik di Indonesia. Ya walaupun tujuan utamanya tetap memantau pemain timnas di klub. Akan tetapi, jika dilihat dari pengakuan Alex Pastor, tak menutup kemungkinan dengan adanya wajah baru. Lagi pula, masih banyak yang semestinya diberikan kesempatan, layaknya Ramadan Sananta, namanya kini kembali naik untuk setidaknya masuk lagi aja dulu. Dan yang paling mencuri perhatian adalah permainan dari Dewa United. Selama dipantau, banyak publik menilai jika klub ini menjadi salah satu yang paling enak ditonton. Apalagi melihat fasilitas serta isi skuad di dalamnya. Dewa digadang-gadang menjadi contoh bagi klub lain. Coach Kluivert beserta jajarannya sendiri sampai terpikat untuk mengunjungi secara khusus ke markas mereka. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Tidak hanya sekedar mampir, Kluivert, Alex Pastor, Danny Lanzet, dan juga Gerald van den Berg berkesempatan reuni dengan sesama jebolan Ajax Amsterdam, Jan Olde Rikring. Rombongan pelatih timnas mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Rikring memimpin pasukan Dewa melakukan sesi latihan, di mana selain fasilitas yang mumpuni, sejumlah pemain Dewa United juga tidak kalah mencuri perhatian. Layaknya ada Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Dua pemain yang secara level untuk liga lokal udah di atas rata-rata karena sudah langganan masuk skuad Garuda juga. Khusus buat Egy, sudah merasakan abroad hingga kini bermain di Liga 1. Pemain yang punya gocekan kelok 9 ini seringkali menjadi salah satu pemain lokal paling menonjol. Apalagi di musim ini di bawah asuhan pelatih asal Belanda. Setidaknya 9 gol dan 2 assist telah Egy kontribusikan untuk Dewa sejauh musim ini. Tidak hanya sekedar visi permainan yang sudah matang, mentalitasnya ternyata juga tidak kalah mentereng.
Ia belakangan ini memukau banyak penggemar setelah video diskusi skuad Dewa United menunjukkan bagaimana Egy memimpin untuk membakar semangat timnya. Biasa, 5 menit pertama. Last 2 games, they score to us. Now, let's go. From 0 minutes to 90 minutes. Let's go focus and play. Step by step, easy. We play. Normal guys, normal. We can enjoy. Let's go. Ayo, Dewa. Atas dasar itu, Egy kini disebut-sebut layak kembali menghuni starting line up skuad Garuda. Pesaing di posisi serupa, Rafael Strijk, sedang kesulitan mendapatkan kepercayaan bersama klub Australia, Brisbane Roar. Tercatat kepulangan dari timnas usai mengikuti Piala AFF menjadi suatu problem yang belum terpecahkan. Ia minim mendapatkan jam terbang, bahkan dalam 5 laga terakhir tidak diberikan kesempatan sama sekali. Di sayap kiri juga ada Ragnar Oratmangun, dipastikan nggak bisa tampil menghadapi Australia akibat akumulasi kartu. Dan posisinya bisa saja diisi oleh Eliano Reinders. Itulah kenapa Egy yang bisa dikasih kesempatan di posisi penyerang, apalagi ketika dipantau secara langsung di laga versus Persija. Ia berhasil menunjukkan kualitasnya di hadapan jajaran pelatih yang memantau. Di usia yang terbilang masih muda, kesempatan masih layak diberikan kepada seorang Egy yang punya mentalitas abroad. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny's revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is. Dengan terobosan ini diprediksi akan ada sejumlah perubahan ekstrim komposisi skuad Garuda. Sebab pemain lain juga masih ada yang masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Nathan Choaon menjadi yang paling sulit membuktikan kualitas. Meskipun merumput bersama klub kasta kedua Liga Inggris, Swansea City, namun karirnya beneran tidak diperhitungkan oleh pelatih klub. Ia total hanya mendapatkan 3 kali kesempatan bermain di musim ini. Itu pun hanya beberapa kali menjadi pemain pengganti. Dengan minimnya jam terbang ini tentu saja bisa tergeser. Belum tentu dicoret emang, tapi di posisi bertahan kini kian ketat. Pratama Arhan saja mulai membuktikan kualitas bersama klub Liga Thailand, Bangkok United. Ia sudah berubah 90 derajat setelah keluar dari bayang-bayang marketing klub Korea Selatan maupun klub Jepang. Di klub asal Bangkok, suami Aziza ini beneran jago. Terbaru dalam pertandingan 16 besar AFC Champions League 2 kontra Sydney FC, Arhan benar-benar datang sebagai penyelamat tim, di mana dirinya bermain menjadi super sub, masuk pada menit ke-85. Tak butuh waktu lama, ia langsung mengubah skor pertandingan setelah asis Arhan. Dia kirimkan pada babak injury time, berbuah gol dari titipan Puang Chan. Gol di menit 90+6 ini berhasil mengubah keadaan. Bangkok United tak jadi tumbang dengan skor imbang 2-2 dan menghebohkan fans tuan rumah yang berlangsung di Australia. Fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Lebih menariknya, karena ini menghadapi Sydney FC, itu artinya Arhan mencatatkan kontribusi gol pertamanya untuk Bangkok United. Di Allianz Arena atau lebih dikenal Sydney Stadium, di mana itu merupakan markas tim Australia yang akan digunakan dalam menyambut kedatangan timnas Indonesia pada matchday Maret. Yap, asis dari Arhan ini benar-benar spesial. Dirinya berhasil membuktikan diri masih layak masuk ke skuad Garuda saat bertandang ke markas Australia. Hasil positif di leg 1 AFC Champions League 2 ini juga menjadi modal kuat untuk klub Arhan yang akan menjalani leg 2 di Thailand. Peningkatan performa Arhan membuktikan bagaimana dengan adanya pelatih baru, semua wajib bersaing lebih keras. Walaupun di posisi bek kiri ada Kelvin Verdong, sulit digeser. Namun Arhan masih layak bersaing untuk berada di bench.
atau bahkan setidaknya sebagai pemain pengganti jika performa di klub masih terus konsisten. Sementara itu berbicara soal Verdonk, ternyata juga sudah tidak sabar menunggu era baru ini. Ia siap bersaing kembali dengan sangat pede, mengingat El konsisten memang nggak pernah tampil buruk sih bersama Nick Nijmegen. Apalagi Kelvin mengaku mengenali jajaran pelatih secara individu. Termasuk ia menebak jika Alex Pastoor akan lebih kuat mengatur strategi. Patrick Kluivert adalah legenda dan Pastoor sangat kuat secara taktik. Jadi aku sangat menantikan periode internasional ini. Aku masih mengenal Danny Lanzat saat dia masih menjadi asisten pelatih di bawah Giovanni Van Bronckhorst. Ungkap bocoran dari Kelvin Verdonk, sumber suara.com. Destinies revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Yap, terlepas dari apapun, persaingan ketat dan sehat memang menimbulkan sisi positif yang berefek untuk timnas Indonesia. Pemantauan tim pelatih ke Liga 1 juga ternyata memiliki makna tersendiri, ya kan? So jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe coy. Grand stage where dreams ignite. Indonesia rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.